membiarkan saya dilecehkan lebih dari 3 kali, supaya saya mengerti arti lebih lagi dari mengampuni. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Saudara, setiap hari Tuhan memperbesar yang namanya cinta, memperbesar yang namanya kekuatan mengampuni, memperbesar yang namanya, saudara ya, melihat orang, melihat saya dimaki itu saya menatap dengan cinta. Saya berkata, Tuhan sembuhkan ibuku, dan bukan menatap dengan marah dan ketakutan. Saudara mau jadi besar, saudara, dan kemudian itu belum selesai. Saudara, Tuhan berkata, nak, kamu harus semakin kuat. Engkau harus semakin mengerti arti keset. Maka dia membiarkan saya dilecehkan lebih dari 3 kali, supaya saya mengerti arti lebih lagi dari mengampuni. Sekali lagi, kalau saudara bisa bereaksi benar, menikmati setiap proses, maka saudara akan menjadi orang yang paling, saudara, ajaib. Karena saudara tiba-tiba sedang diputar, diperbesar untuk jadi wadah yang menampung semua keilahian. Saya tidak pernah menyesal. Saya bersyukur untuk ibu saya bersyukur untuk ayah saya, dan saya benar-benar bersyukur untuk setiap orang. Saya mau bilang ya, saya tidak akan pernah bisa menyintai Leo dan para pejinah di Mahanaim kalau saya tidak melewati itu. Saya tidak akan pernah bisa untuk berdiri dan untuk mengerti begitu banyak orang dalam tanda kutip error dan gila, kalau saya tidak melewati ibu saya. Tapi kalau saudara tidak punya reaksi, menikmati proses, mencintai didikan, saudara tidak akan pernah keluar dan jadi produk jadi. Ingat ya, produk gagal gak ada yang mau beli. Saudara harus jadi produk apa? Jadi. Banyak orang setiap kali didik quit. Setiap kali didik, oke ya, saya gak datang lagi Mahanaim ya. Setiap kali saya bilang gini, terserah. Gak datang beneran. Itu ajaib, itu namanya. Itu namanya tok-tok. Itu namanya orang yang quit. Saya keluar ya dari Mahanaim, bagus, quit. Dan saudara bisa jadi kutu loncat, dan tidak akan pernah jadi. Bisa mengerti? Produk gagal. Nah, tapi itu perjalanan penarik sumpah. Nah, ya, saudara nggak usah ngalamin gitu, nggak usah, percayalah, nggak usah. Saudara nggak usah ngalamin seperti saya. Kalau saudara tanya, saya berapa kali kecelakaan? Lebih dari 20 kali. Berapa kali saya dioperasi karena harus bayar ini, lebih dari 4 kali. Berapa kali saya dimaki, nggak kehitung. Berapa kali saya difitnah, nggak kehitung. Berapa kali, saudara ya, saya harus kuras sampai apapun di rumah saya keluarkan, sampai saya tidur pun di lantai. Saudara tanya berapa kali, nggak kehitung. Tapi itu bagian dari penarik sumpah. Saudara nggak usah alami, karena saudara adalah penikmat sumpah. Amin. Bilang kiri kanan, saya penikmat sumpah. Saudara bilang, saya penikmat sumpah. Amin.
Nah, tapi ada bagiannya untuk penikmat sumpah. Nah, sekarang saya cerita supaya saudara lebih bisa mengerti. Ya, ini buat penikmat sumpah. Hari itu, saudara, saya dapat undangan. Ya, dapat undangan apa? Nah, ini misalnya dia, saudara, mantap, saya penikmat sumpah, gigit itu, rada pintar gitu loh. Ini penting banget untuk saudara bisa jadi penikmat sumpah. Tapi nggak ada satupun yang gigit. Ya. Saudara perlu jadi penikmat sumpah, gigit gitu loh. Amin. Ya. Nah, oke, dikit dulu, jangan banyak-banyak gigitnya ya. Nah, karena masih banyak. Nah, saudara, hari itu saya dipanggil sama Pak Paul untuk saudara rapat ya dari pihak Pak Paul di Bali, saudara. Saudara, dan dia bilang kita dikasih hotel di Konrad, saudara, yang satu malam 1 orang 5 juta. Saudara, itu baru hotelnya loh. Saudara, dan kemudian apa? Kita dapat breakfast free. Ya, breakfast terbaik. Saudara, itu kamarnya, aduh saudara mesti, aduh keren banget saudara. Saudara, kamarnya ya, udah kamarnya itu bagus banget. Saudara, 1 orang atau ya saya sama satu keluarga lah, saya sama Pak Paul itu dapat kamar, dapat ruang tamu, dapat ruang sauna. Saudara bisa bayangin, ruang sauna itu buat kita sendiri, saudara. Saudara, dan 3-4 tempat, dapat kolam private, tapi ada kolam yang gede buat semua. Nah, saudara, kami breakfastnya itu keren banget, pokoknya segala bangsa dari Jepang semuanya. Dan siang kami free ya, karena nanti siapa tahu mau makan yang lain, saudara. Dan kemudian malam kami dapat fine dining. Fine dining pertama, saudara, hari pertama adalah di dalam restoran, tapi fine dining kedua di pantai. Saudara, itu 1 orang buat kamarnya itu zaman dulu loh saudara ya. 1 orang 1 kamar itu 10 juta. Itu zaman dulu waktu Pak Paul masih hidup, saudara. Jadi 1 orang bisa 5 jutaan. Saudara, itu kami dapat 2 hari. Belum fine diningnya. 1 orang zaman itu 3 juta, saudara. 1 orang. Nah, saudara, kami diundang, kami sudah dapat semuanya. Tetapi perjalanan kan panjang. Saudara, apa yang disediakan di situ? Wah, pokoknya keren banget ya saudara. Mulai dari sauna, kolam renang, makanannya ya. Saudara, hotelnya ada massage, itu udah bagian pack dari apa itu hotelnya ya. Saudara dapat massage, aduh coba bayangin ya. Saya berharap saudara bayangin. Nah, ini namanya paket sumpah. Amin. Bisa ngerti? Ini paket sumpah, makanannya aja dari 5 benua. Saudara, ini paket sumpah. Tapi untuk saya menikmati itu, persoalannya itu di Bali, saudara ya. Saya harus ke Bali. Mulai dari rumah saya ke airport. Nah, ini bagian kita penikmat sumpah. Amin. Dan hari itu bayangin tiket ke Bali itu cuma 400.000. Itu zaman masih 10 tahun yang lalu kira-kira. Anak-anak masih kecil. Saudara, tiket cuma 400.000. Sedangkan semua paketnya itu besar sekali. Tapi tetap kita harus beli tiket. Kita harus terbang ke Bali. Itu bagian dari penikmat sumpah. Sampai di sini mengerti? Nah, banyak orang itu mau sumpahnya dan mereka pikir sumpahnya datang ke rumah. Sumpahnya di depan mata. Ya nggak bisa. Mengerti saudara? Paket sumpah itu ada. Saudara punya tiketnya. Sampai saya ya begitu saudara ya mendarat di Bali, keluar sudah ada tulisan Mr. Mrs. Paul Benjamin Paul Wenas. Saya tinggal begitu ikut saya. Naik mobil udah dijemputnya sama saudara Rolls Royce. Langsung dibawa saudara ya ke hotelnya. Ini paket sumpah. Tetapi kalau saya tidak memutuskan
berangkat, ya beda. Saya tidak menikmati, bisa mengerti? Nah, kemudian di dalamnya ada lagi, saudara. Saudara, fine dining, ya. Itu saudara yang pertama harus pakai baju pesta. Saudara saudara orang yang sudah datang. Tapi dia bawanya apa? Cuma kemeja doang, tangan pendek. Saudara, dan kemudian dia bawa celana jeans. Orang yang di depan bilang, maaf, kami fine diningnya sudah ditulis di situ, ya, baju pesta. Sudah sampai di sana loh, bisa masuk enggak? Enggak. Sudah sampai di sana. Saudara, breakfast saja ya. Ini breakfast tuh, aduh, breakfast raja-raja. Saudara, di situ ditulis gak bisa pakai sandal dan gak boleh pakai celana pendek. Saudara, ada beberapa orang bilang ini kan cuma breakfast. Saya sudah punya tiket, terima semuanya. Tapi dia datang pakai celana pendek, pakai sandal jepit, boleh masuk gak? Gak boleh. Saudara, bahkan sebelum saya berangkat ke Bali, saya sudah cek. Wow, ternyata gak boleh pakai sandal, ya. Pada waktu fine diningnya gak boleh pakai sandal. Saudara, kemudian saya cek pada waktu fine dining di pantai, saudara gak boleh pakai baju gelap. Saudara, semua baju pesta pantai. Itu lain lagi peraturannya. Gak ada pesta pantai pakai jas. Saudara, gak ada. Saudara-saudara, bahkan kalau yang ke pesta pantai, saudara pakai sepatu boleh gak? Enggak. Lain lagi peraturannya. Lo sama-sama fine dining lo. Pesta pantai. Saudara, beda lagi peraturannya. Nah, banyak orang, saudara, saya geli lah waktu itu. Beberapa orang, karena kemarinnya harus pakai jas yang laki. Saudara, perempuannya harus pakai gaun. Saudara ya, itu mereka beberapa tidak bisa masuk. Jadi tidak menikmati, sudah di situ. Saudara, besoknya kita sudah ditulis di situ. Fine dining, pesta, pantai. Sudah ditulis. Tapi kan nggak ada tulisan begini, pesta pantai, tidak pakai jas. Kan nggak ada. Saudara ya, saudara harus cari tahu. Dan begitu saudara, besoknya konyol banget. Yang kemarin tidak bisa masuk karena nggak pakai jas, mereka sampai beli jas supaya bisa masuk. Padahal yang kedua, jas boleh masuk nggak? Enggak. Telat. Saudara bisa mengerti? Dan mereka sekali lagi mereka tidak bisa menikmati. Kalau saudara pesta pantai itu, saudara ya, bajunya harus tipis, warnanya biru muda, pink, itu saudara ya, kuning, saudara ya. Yang laki, saudara ya, tetap pakai, tapi kemejanya model kemeja Hawaii, saudara ya, kemeja batik yang saudara resmi tapi tangan pendek, saudara. Ada dress code-nya. Dan kami semuanya, saudara, lepas kaki, kemudian langsung, saudara ya, dicuci kakinya, kemudian ada gelarannya. Ceritanya mendadak berbeda. Dan kali ini mereka pakai jas komplit dan pakai gaun, gak boleh masuk lagi. Mereka bilang maaf. Nah, banyak orang seperti ini. Ini bagian penikmat pesta. Saya berdoa saudara mengerti. Saudara tidak usah bayar yang mahal. Percayalah saudara, tidak usah melewati apa yang saya harus lewati. Lebih dari 20 kali tabrakan. Saudara dimaki-maki sekian banyak, 1000. Bahkan sampai hari ini saudara ya, menghadapi sidang demi sidang dari gereja-gereja. Saudara nggak perlu. Saudara ini penikmat sumpah. Tapi saudara harus ada bagian saudara. Sampai sini mengerti?
Saya berdoa saudara belajar sungguh-sungguh supaya jangan sampai engkau sudah di Bali. Aduh tuh, kalau saya ingat peristiwa itu ya, beberapa orang itu teman, apalagi teman-teman Pak Paul yang rada bawah ya, sudah sampai di sana. Mereka tidak bisa masuk ke sauna karena tidak tahu baju sauna. Mereka tidak bisa masuk ke fine dining. Saudara, padahal satu orang 3 juta dan makanannya keren banget. Saudara, bahkan yang lebih mengerikan, mereka tidak ada yang tidak sampai ke Bali. Kenapa? Mereka tidak punya uang katanya buat beli tiket ke Bali. Memalukan. Terus saudara bilang ini, Bu, kenapa memalukan? Loh, selevel kamu terima undangan, harusnya kamu sudah punya kemampuan segitu. Bisa mengerti? Itu yang diundang bukan level bawah. Yang diundang saudara semua manajer ke atas, dengan gaji minimal 10 juta ke atas. Kalau kamu sampai tidak punya tiket, 2 hal. Kamu terlambat beli tiket, atau kamu tidak manage benar keuanganmu. Itu salah, kebodohan. Jadi hari ini saudara yang di sini, anak-anak Tuhan yang lebih dari 20 tahun. Kalau saudara tidak punya uang, saudara belum diberkati more than enough, kelimpahan, masalah besar. Berarti saudara tidak memanage keuanganmu, tidak memanage talentamu, tidak on position, sehingga saudara tidak menikmati yang Tuhan mau. Bisa mengerti sampai di sini? Karena kalau saudara on position, saya selalu ngomong ya kalau saya ini rada panjang ya hari ini, maaf ya. Saya cuma pengen hati saya semua menjerit saudara jadi penikmat sumpah. Loh saudara, Yudit gak pernah muncul di sini. Dapat ruko 2, dapat rumah 1.200. Saudara kenapa on position? 7 kamar. Saudara karena on position, Kak Evi dapat ruko, buka gereja, saudara, karena on position. Saudara bilang kalau Bu In, ya Holmes. Saya suka guyon sama Holmes sama Tere. Yang bener aja ya, rumah gua aja nggak ada lift, Mahanaim aja nggak ada lift, masa rumahnya Kak Holmes ada lift? Saudara ya, lantai 3 Roxy, itu harganya 10 M lebih. Saudara, pembantu saya, sekarang partner kerja saya, Bu Susan sama Pak Nur di Papua, on possession. Saudara kalau ke rumah saya geli tau, ngomongnya gini, Bu, rumah kok 200 meter persegi, rumah saya lah 5.000 meter persegi. Rumah dia di Papua 5.000 meter persegi. Kenapa? On position. Loh saudara, saya ini keliling dunia gak banyak. Pak Luki keliling dunia udah gak kesebut. Semua benua udah. Sudah semua kan Pak? Lengkap kan? Lengkap. Angkat tangannya tinggi dong Pak, supaya orang tahu. Lengkap. Seluruh dunia. Sampai Arktik sudah. Saudara, Antartika, sudah mau tahu Antartika? 1 orang sampai Antartika harus bayar berapa? 200 juta. Bahkan saya belum pernah ke Antartika. Pak Luki sudah Pak? Angkat tangan Pak. Sudah. Loh kenapa? On position. Kalau cerita saya saudara marah. Saudara ya, bilangnya yaitu Bu In, enggak, Tuhan gak pernah pilih kasih. Saudara, sampai anak-anak saya tuh Stephen Majoso tuh ngomong begini, Mama itu ngasih uang buat orang lain, anak-anak gak pernah dikasih uang. Saya bilang ya iyalah, kamu
kamu berkat dari Tuhan dari kecil sampai hari ini. Saya tuh nggak pernah beliin HP anak saya. Saya nggak pernah beliin mainan anak saya. Saya nggak pernah beliin PS. Saya nggak pernah beliin baju. Semua datang dari Tuhan. Sekarang Miel juga sama. Elion sama. Saya nggak pernah beliin apapun. Semua datang dari Tuhan. Why? On position. Tapi kalau saudara berkata, mana berkat saya dari suami, itu goblok. Berkatmu tidak dari suami. Berkatmu dari siapa? Tuhan. Saudara bilang gini, saya butuh kerja supaya dapat. Bodoh atau pintar? Bodoh. Karena Alkitab berkata kamu bisa kerja sampai malam. Kalau tidak on position, tidak tepat, berkat tetap tidak datang. Tapi on position kamu kerja di tempatmu. Kalau saudara dipanggil perang, mari perang. Kalau saudara dipanggil jadi WL, mari WL. Kalau saudara dipanggil jadi donatur, mari kerja keras. Itu namanya on position. Ya, ini belum mulai khotbah loh ya, ini pendahuluan. Ya, sudah jam 10. Saudara siap? Oke. Saya mau saudara ngerti. Oke, sekarang kita akan cepat, saudara ya. Cepat untuk saudara mulai masuk. Jadi ini kita masih banyak. Saudara, yang pertama adalah sumpah Mahanaim. Itu bergabung dengan sumpah bintang. Ini saudara ambil ya. Ini bagian dari saudara. Saya nggak terangkan banyak. Ini sudah bagian saudara. Ini paket di Balinya itu loh. Ya, ini bagian saudara. Ini bagian saudara. Sekali lagi bilang apa? Ini bagian saya. Ya, oke. Yang pertama sumpah matahari adalah sumpah saudara perbekalan. Saudara akan selamanya tinggal di tempat perbekalan. Saudara engkau akan selalu kelimpahan. Saudara akan mendapat perlipat gandaan, extravagant miracle bagianmu, extreme utter blessing bagianmu, dan saudara selalu punya great resources. Bisa terima ini bagian siapa? Saudara. Saudara, ini bagian saudara. Selalu pakai cara Tuhan membuat terobosan. Gak ada yang gak pernah dapat terobosan. Saudara harus bagianmu, ini sudah bagianmu. Karena Mahanaim itu kemah para pahlawan, kemah bintang, kemah saudara ya. Saudara para raja ya. Jadi saudara akan buat terobosan. Jadi trendsetter. Bagian saudara mengalami keajaiban supranatural ilahi. Rule the world makin kuat dari generasi ke generasi. Saya mematahkan yang tadi Leo katakan, benar. Secara umum setiap sumpah itu degradasi, artinya makin turun. Tapi saya berkata, Mahanaim dan pasukan terdahsyat, kita makin kuat dari generasi ke generasi. Amin. Saya sudah breaks. Karena apa? Saya bisa berkata, saya lebih kuat daripada Pak Yusak. Saudara, Pak Yusak lebih kuat dari engkong saya. Saudara, engkong saya gagal di tengah jalan, Pak Yusak sampai garis akhir. Saudara, Pak Yusak cuma punya kecil, saya punya seluruh dunia. Saudara, saya sudah membreak itu. Dan bagian saudara membreak itu. Amin. Saudara harus makin kuat. Ya, saudara menggelar karpet merah, tidak terkalahkan sampai akhir, diangkat di awan-awan. Bersinar, amin. Nggak ada yang meredup, nggak ada. Saudara, orang harus bilang gini, wow, kinclong banget sih. Ya, di perusahaan di mana tuh kayak Bu Iren tuh. Saudara sekretaris yang pegang triliunan itu bersinar namanya. Standarnya kayak Bu Iren. Ya, sekretaris. Cuma sekretaris D3 tapi pegangnya triliunan. Dan semua yang S2, S3 menghormati dia. Itu target bersinar. Jelas. Saudara ya, jelas. Saudara kemudian dikatakan bijaksana, amin. Saudara pernah lihat gak sih Pak Luki meledak-ledak dan kemudian ngomong gini, bego lu apa gitu, pernah gak?
Enggak kan? Nah itu bijaksana. Targetnya kayak Pak Luki, gampang. Ya, saudara membawa banyak orang kepada kebenaran. Amin. Saudara bilang, Bu, targetnya kayak apa? Saudara lihat gak kalau Leo berdiri di depan 50.000 orang, 10.000 orang, terus mulai ngomong, Tuhan, dan bilang, siapa di sini yang mau mengalami perubahan nasib? Terus lari semuanya. Pernah lihat? Pernah lihat? Nah itu targetnya mirip itu, ya, mirip itu. Saudara, dan kemudian apa? Menahan kesesakan besar. Kita tidak akan mengalami kesesakan kecil besar ogah. Saudara mau? Enggak kan? Jadi saudara adalah orang yang tidak akan mengalami kesesakan. Kalau tidak ada duit itu sesak enggak? Sesak. Jadi saudara nggak usah ngalamin itu, karena saudara selalu berlimpah. Saudara kalau merasa tertolak itu sesak gak? Berarti kalau masih mengalami ada yang aneh dari saudara. Ya. Kalau takut itu sesak gak? Nah berarti ada yang aneh. Karena bagian saudara adalah menahan kesesakan. Nggak ada. Nggak ada yang namanya kesesakan. Saya itu bahagia, full. Betul. Nggak ada penyakit. Saudara ya bahagia. Mau makan apa aja bisa. Saudara, saya punya orang-orang yang menyintai saya. Amin. Saya mah kemana aja dicintai. Ya, musuh aja akan jadi sahabat. Loh, saya itu ya pendeta udah ngomong maki-maki. Begitu saya datangin, saya ajak ngomong 5 menit, semua harus gini, Bu maaf ya Bu, selamanya saya jadi fan Ibu. Begitu. Kenapa? Kita orang-orang yang menahan kesesakan besar. Saudara, tapi yang asik diikat dengan meterai. Kalau saudara ngerti ini, saudara tuh bahkan gak bisa berdosa. Mau berdosa diikat, saudara ya. Mau macam-macam, saudara. Mau ngomong aja nutup mulut. Ini keren banget. Saya dengerin Pak Yusuf Roni ditanya begini, Pak, kenapa sih Bapak kuat? Sampai 6 tahun disiksa, diteror, bisa kuat di penjara. Terus dia bilang ini, saya diikat sama Tuhan. Terus dia cerita, hari itu habis dia ngalamin banyak hal, langsung ditawarin, kalau kamu tanda tangan aja, ya, pernyataan menarik kesaksian, nggak menyangkal Yesus, tanda tangannya cuma menarik kesaksian, kamu langsung dapat tiket bersama keluargamu. Kami kasih rumah di luar negeri untuk sementara biar tenang. Dikasih beasiswa 4 tahun buat jadi profesor. Loh, nggak suruh belajar Islam loh. Belajar Kristen juga boleh. Asal tanda tangan menarik kesaksian. Karena sudah nggak kuat, dia bilang ini, boleh siapin semuanya. Kalau kamu bisa tunjukin tiket, rumah saya di sana, uang tunai, saya tanda tangan. Saudara, disiapin semuanya. Sampai paspor istrinya, paspor dia, tiket, semuanya disiapin, rumahnya semua disiapin. Saudara, semua duduk rapi, ada wartawan, saudara ya, untuk membuktikan dia tanda tangan. Suratnya dikasih. Begitu suratnya dikasih, mulutnya nggak bisa berhenti ngomong gini, saya Abu Bakar tidak akan pernah menarik pernyataan. Sampai dia tutup begini, tetap ngomong. Tetap ngomong, saya tidak akan pernah menyangkal, tidak akan menarik. Saudara, dia bilang, dia sampai pukulin mulutnya, goblok katanya ya. Saudara, dia saya bilang begini, saya itu bukan kuat, saya itu diikat. Dia bilang, gak bisa, saya sudah tawanan roh. Dia bilang, gak bisa. Saya dengerin apa itu Hedy Baker, sama dia itu disuruh puasa. Saya berharap yang diikat nanti bukan saya, Bu Iren atau Pak Luki. Saudara, Hedy Baker itu disuruh Tuhan puasa 40 hari 40 malam.
di padang gurun, tidak makan sama sekali, cuma boleh air putih. Saudara, dan dia bilang ini, saya nggak mungkin kuat, suami pasti saya ngelarang. Jadi dia tanya sama suaminya, yang nggak boleh kan ya saya di padang gurun puasa, nanti kan saya mati. Suaminya bilang, siapa yang nyuruh? Tuhan. Oh, pergi aja. Saudara, akhirnya dia pergi, tapi dia mau bawa segalanya. Dia mau bawa HP, dia udah pokoknya prepare supaya dia pikir gini, 3 hari kabur, ya. Pokoknya dia prepare dengan alasan tidak kuat dan sebagainya. Saudara, sampailah dia di tempat di NGD, saudara ya, di sana yang padang gurun yang Tuhan suruh. Saudara, tiba-tiba HP-nya rusak-sak. Dan ketika dia keluar, semua orang sudah meninggalkan dia. Dan semua orang dengan santainya berpikir, kalau dia butuh, dia akan telepon. Dan HP dia rusak total. Dia cari orang tidak bisa. Dan dia akhirnya melewati 40 hari sendirian di sana. Dan dia bilang, ada hari-hari saya pengen makan, saya ke padang gurun, lihat kiri kanan, tidak ada. Ya, saya diikat. Nah ini, puasa ini saya berharap, saya bilang, Tuhan ikatlah Cherry. Nggak tahu caranya bagaimana ya, yang ini ya, materai. Ya, materai. Saudara, saya sampai geli, saya bilang gini, ya itu loh, makanya saya ngerti dari sudut yang lain ya, bagaimana saya selalu diikat oleh materai. Saya ini kalau mau buat berdosa, nggak bisa, saudara. Gak bisa. Ya, bukan karena saya ini baik. Saya ini udah berkali-kali, saudara ya, pengen melakukan hal-hal tertentu. Kan salah satu contoh yang jelas yang terjadi depan saudara. Ketika saudara kita diundang di GOR, orangnya marah-marah, keluarlah tanduknya Bu Iin. Saya bilang begini, batalin itu makanan dari kita kok. Batalin minuman dari kita kok. Penari 1000 dari kita kok, batalin. Loh, itu aslinya Bu Iin. Bu Iin itu jahat, saudara, aslinya. Tapi begitu duduk khotbahnya tentang apa? Rendah hati. Saya bilang begini, saya masih panggil orangnya. Kalau orangnya datang, saya akan bilang, saya batalin semua. Orangnya datang tuh begini, maaf ya Bu, mateng deh. Saya enggak bisa apa-apa. Sampai saya bilang gini, kenapa ya saya ini kalau mau berdosa nggak bisa, diikat dengan materai. Itu bagian siapa? Saya. Saya berdoa. Sekarang masuk sumpah keset, ya. Selalu dipeluk dengan cinta. Orang itu saya tuh heran ya, dia punya suami, anak, ya, tapi kesepian. Sedangkan saya ini, saudara, suami sudah tidak ada kan. Anak saya selalu pergilah. Hari ini Joshua di Bali dengan Miel, Elion dengan Kesia ke Al Zaitun, Stephen ada urusan, saudara ke luar negeri, saudara selalu. Tapi saya nggak pernah sepi, karena saya selalu dipeluk dengan apa? Cinta. Ada orang kenapa jatuh bangun dalam seks? Karena dia merasa sendiri. Tuh kadang-kadang Leo, Bu, saya sendiri. Apanya sendiri segitu banyak orang? Bu, saya kadang-kadang kesepian, gila kali ya lu. Mana Leo? Penikmat sumpah, keset tidak akan pernah kesepian, amin. Saudara dipeluk sama cinta. Saudara dipeluk dengan kebaikan. Selalu dalam hidupmu baik. Saya tuh kadang-kadang sampai bingung ya saudara ya, mau pakai yang mana aja bingung. Baju terlalu banyak. Kemarin itu saya tuh cuma bilang ini, bosen ya celana itu ya. Saya pengen celana. Ibu Imelda bawa 4 celana buat saya. Bu, ngasih itu 1, 2 gitu aja, jangan 4. Saya mau bilang sama yang lain, kalau ngasih saya jangan banyak-banyak, tolong saya capek bagiin. Bukan apa-apa, capek bagiin. Nah saudara ya,
Iya, udah saya bagi-bagi terus saudara ya. Ini nanti buat yang ulang tahun yang cewek, saudara boleh ke depan. Kenapa? Hari ini saudara karangan bunganya itu dari mutiara asli. Saudara Ibu Nita dapat bahwa saudara ya, sumpah keset salah satunya adalah kita itu cuma seperti pasir. Saudara, dan kita asal diem aja. Biarin kita dibungkus. Amin. Loh, bagian kita ini cuma diem, dibungkus. Dan tiba-tiba saudara jadi mutiara. Saudara mau pasir, mau batu. Nah tadi Cherry di belakang, saya langsung bilang, Cherry dodok. Karena dibungkus itu penting. Sampai kamu jadi mutiara ya. Dan itulah sumpah keset. Saudara percayalah, saya ini jelek, keras kepala, jahat, pezina, sombong. Kalau saya ada di sini cuma karena sumpah keset. Karena saya dibungkus. Dibungkus kemuliaan, kebaikan, kasih setia. Ya. Dan orang tiba-tiba berkata kemanapun saya pergi, wow. Ya, wow. Kenapa dibungkus? Saudara dikatakan kebenaran, kemurahan tepat di hatinya. Pada kenanan yang selalu melimpah dari Tuhan dan manusia. Asik gak sih? Saudara, kalau saudara dapat favor of God and man, kamu itu buat tepat, saudara. Ya. Tapi kalau kamu nggak punya ini, apapun salah. Ya. Nih contoh nih. Hari itu saudara ada seorang donatur kaya raya. Kita nggak mungkin ngasih apapun. Ya. Dia sangat kaya raya. Tapi hari itu saya doa, saya mau ketemu dia. Dan saya doa, Tuhan, saya ngasih apa ya? Saudara, dan Tuhan bilang, bawain aja tabut. Tabut yang murah itu loh, yang 50.000, 100.000 punyanya Pak Ferry itu. Ya, saudara, waktu saya bawain dia nangis. Dia bilang, saya tadi malam mimpi. Saya pengen tabut ini di mobil saya. Dan dia bilang, saya benar-benar diberkati. Saya tahu Anda hamba Tuhan. Karena Anda memberi dalam ketepatan. Saudara, dia langsung teken tanda tangan 1M. Enak kan? 50.000 jadi 1M. Kenapa? Tepat. Tapi kalau saudara tidak dapat favor, coba nih ya, saya datang bawa baju, dia bilang, baju apaan nih? Saudara bisa ngerti nggak? Saya nggak pakai baju ini. Dikasihlah ke pembantunya, supir. Tidak tepat. Ini nih keset. Untuk dapat favor itu cuma simple, tepat. Bereaksi tepat, berpikir tepat, memberi tepat. Amin. Saudara, Tuhan itu ya jatuh cinta sama saya itu bukan karena saya baik loh. Saya ini bereaksi tepat. Ketika sedunia ngomongin saya ngomong gini, thank you ya Tuhan. Saya ini gak mungkin bayar dengan dikebukin masuk hutan, gak kuat saya. Terima kasih buat alat pembayaran yang paling murah, diomongin sedunia. Dan saya bilang thank you, diberkatilah engkau yang ngomongin saya. Tuhan itu bisa ketawa ngakak dan bilang apa? Kenapa ya reaksimu itu selalu bikin aku jatuh cinta? Sesimpel itu. Sesimpel itu. Saudara, ketika Pak Paul mati, saudara di mobil di perjalanannya, saudara dengan air mata saya bilang, Bapak, terima kasih. Akhirnya aku kau miliki. Tidak ada satu orang pun yang akan menyentuhku lagi. Punyaku. Istilah saya, only, satu-satunya private punyamu. Itu doa pertama saya ketika di mobil dengan air mata. Saudara, dan Tuhan ngomong apa?
cinta dengan engkau. Ketika hatimu paling berdarah, engkau naikkan anggur yang sangat manis. Saudara, dan dia kirim 1000 bunga mawar. Reaksi apa? Tepat. Reaksi tepat. Dan itu yang saya mau wariskan ke saudara. Reaksi tepat itu, aduh saudara, kunci membuka segala sesuatu. Amin. Saudara sudah bisa pasti, karena saudara sudah dapat. Amin. Ini bagiannya. Saudara dikatakan apa? Saudara, kasih setianya menyertai sampai beribu generasi. Ya, kita ini bukan orang pandai, saudara. Keluarga kami ini keluarga haleluya, malesnya juga haleluya. Tapi saudara bisa bayangkan ya, sampai bebis yang gak pernah mau belajar double degree. Semua cucunya S2, S3. Pak Daniel dan Pak Samuel itu pernah gak naik kelas dua-duanya, tapi dua-duanya S2. Kenapa? Karena sumpahnya beribu apa? Generasi. Kita ini gak bisa miskin. Dimanapun saudara, kita diberkati. Amsal pasal 1. Tujuan Amsal ini. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup, seperti dunia orang mati, bulat-bulat, seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu, dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku, dan tidak mau menerima teguranku.
maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.